saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan mengenal terbitan ilmiah dan mereview naskah melalui OJS. Di sini slide saya banyak sendiri ya dibanding dengan teman-teman yang tadi sudah menyampaikan yang luar biasa, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, hingga metode, hasil, dan pembahasan. Nanti masih ada Pak Hairil dan Bu Vivi terkait dengan etika publikasi dan referensi. Nah, dua hal tersebut tentunya tidak akan dilupakan ketika kita akan mensubmit naskah kita di jurnal, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional dan internasional bereputasi. Nah, ketika kita mau mensubmit naskah, tentunya kita berpikir dulu jurnal mana yang akan dituju. Selain itu juga kita juga harus melihat proses review jurnal tersebut, karena jangan sampai kita hanya mendapat PHP dari jurnal yang kita tuju sehingga akan lama terbit, apalagi naskah tersebut merupakan naskah yang kita inginkan untuk segera terbit sebagai salah satu syarat, misalnya pengurusan jabatan fungsional, publikasi dari skripsi atau tesis ataupun disertasi, atau mungkin sebagai laporan kinerja gitu ya, desain. Sehingga tersebut tentunya kita harus pelajari dulu jurnal mana yang dapat menerima naskah kita dengan cepat dan sesuai dengan skop jurnal tersebut tentunya ya. Di sini saya tidak akan menampilkan layar penuh karena nanti tidak akan berjalan, sehingga saya menampilkannya cukup seperti ini gitu ya. Terkait dengan proposal, skripsi, tesis ataupun laporan penelitian, tentunya ini adalah hal yang berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber sebelumnya bahwa ketika kita membuat naskah yang akan dipublikasikan, tentunya hal ini akan berbeda dengan laporan yang kita buat, baik itu laporan hibah, laporan skripsi, tesis, disertasi, dan atau apapun. Apalagi dengan proposal tentunya akan berbeda karena ada beberapa hal yang akan hilang dari subjudul dari masing-masing proposal tersebut ataupun laporan, sehingga ketika menjadi naskah publikasi itu kita sudah menjadi naskah yang manuskrip yang standar untuk dipublikasikan. Jadi tadi benar yang dimaksud oleh Bapak Dr. Amin bahwa kadang kita ketika submit naskah itu kita tidak melihat template-nya, berapa template-nya di sana gitu, karena mereka juga tidak mempedulikan template, karena nanti di akhir juga mereka yang akan melayout gitu, sehingga mereka lebih mengarah ke konten. Tetapi kita sebagai author ataupun sebagai reviewer tentunya kita harus mematuhi guideline for author yang ada, apalagi sebagai reviewer gitu ya, kita tentunya harus memperhatikan komposisi dari manuskrip tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai reviewer ataupun calon reviewer yang hadir pada hari ini kan beberapa hal komposisi dari manuskrip yang ada. Bapak Ibu jangan sampai jangan sampai salah menyebutkan apa bedanya manuskrip, artikel, dan jurnal gitu, karena tiga hal yang berbeda. Kalau manuskrip tentunya adalah naskah yang belum dipublikasikan, sedangkan naskah yang sudah dipublikasikan itu namanya artikel, dan ketika artikel itu terbit di mana jurnal itu merupakan kumpulan dari beberapa artikel yang diterbitkan oleh pengelola jurnal, seperti itu. Nah, di dalam naskah publikasi tentunya ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, jadi dan saran. Jadi kalau masalah tadi disebutkan di awal, beberapa narasumber menyatakan saran itu perlu, ya kita ikuti aja dari guideline jurnal tersebut, karena ada beberapa pengelola jurnal yang tidak mengarahkan atau tidak menginstruksikan adanya saran, seperti jurnal-jurnal yang saya kelola seperti itu. Nah, tetapi ada juga jurnal yang menampilkan saran, jadi kita ikuti aja gitu. Seperti kita ketika penulis, yakin nanti reviewer juga akan memberikan masukan gitu ya untuk menambahkan saran seperti itu, jadi nggak masalah. Nah, yang terpenting adalah ketika kita menjadi reviewer, tentunya kita harus cintai dulu jurnal yang
kita ikuti gitu ya, jangan sampai kita sebagai reviewer tapi kita tidak tahu guideline dan template dari jurnal yang kita kelola seperti itu. Jadi reviewer itu juga sudah termasuk pengelola jurnal seperti itu. Nah, untuk proporsinya berapa masing-masing itu nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan Bapak Ibu paham ya terkait dengan luaran penelitian itu bisa publikasi baik itu di jurnal nasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Tentunya berindeks Scopus ataupun Web of Science. Nah, selain itu juga kita bisa publikasi pada seminar nasional ataupun konferensi internasional. Nah, selain itu luaran penelitian lainnya bisa berupa buku, hak cipta ataupun produk-produk yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, terkait dengan publikasi, saya coba untuk itu ya. Ya, terkait dengan publikasi, tentunya kita sebagai author ataupun sebagai reviewer akan memilih ke jurnal mana yang akan kita tuju. Nah, beberapa jurnal nanti akan ada jurnal nasional gitu ya, tentunya karena Bapak Ibu di sini adalah reviewer dan calon reviewer jurnal nasional, kita harus tahu dulu komponen dari artikel jurnal tersebut. Nah, di awal itu tentunya ada judul, ada identitas. Nah, judul tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni bahwa kita itu tidak perlu berbelit-belit gitu untuk membuat judul, tapi judul itu dibuat secara menarik sehingga orang yang membaca atau peneliti selanjutnya itu akan tertarik untuk mensitasi naskah kita seperti itu. Nah, karena judul dan kata kunci itu merupakan hal pokok bagi saya gitu sebagai penulis selain sebagai pengelola jurnal. Karena dengan adanya judul yang menarik, adanya keyword atau kata kunci yang menarik, ini akan mudah dicari oleh peneliti lain yang selanjutnya nanti akan mensitasi kita, sehingga itu pengalaman saya gitu, sehingga beberapa orang meskipun tidak kenal dan bahkan banyak yang tidak kenal gitu ya, akan mensitasi naskah kita dengan mudah ketika kita memasukkan keywordnya dengan baik, judulnya menarik seperti itu. Entah isinya seperti apa, tetapi ketika judul dan keywordnya baik dan abstraknya itu tepat gitu, insya Allah banyak yang akan mensitasi seperti itu. Ya, selanjutnya ada identitas. Identitas tentunya ini kita tidak boleh menampilkan gelar, meskipun gelarnya doktor, profesor, ini tidak boleh dicantumkan. Nah, tidak boleh juga mensingkat nama gitu ya. Kalau nama saya Livana PH itu karena memang nama saya Livana PH gitu, bukan singkatan, sehingga itu tidak akan menjadi masalah gitu. Tetapi ketika masuk ke jurnal bereputasi ini menjadi masalah gitu, sehingga harus disampaikan ke pengelola jurnalnya. Nah, makanya ketika kita mensubmit naskah baik itu ke jurnal nasional maupun jurnal internasional, tentunya kita harus memasukkan ID Google Scholar dan ORCID ID. Kenapa demikian? Karena dengan kita memasukkan ID tersebut, tentunya naskah yang nanti terpublish dari jurnal yang kita tuju tidak akan salah alamat seperti itu. Karena beberapa naskah yang diterbitkan oleh pengelola jurnal dan dengan nama yang sama itu akan masuk ke profil Google Scholar-nya orang lain gitu. Misalnya namanya siapa ya? Agus Setiawan itu ada banyak gitu, mungkin dari Stek Skandar ada, dari Universitas Muhammadiyah Semarang juga ada. Nah, ketika naskah itu terbit, nah Google Scholar itu bingung mau masuk kemana, ternyata masuknya ke Agus Setiawan yang ada di kampus lain, padahal harusnya itu masuk ke Agus Setiawan Stek Skandar. Karena apa? Karena mesin Google Scholar bingung ini yang mana gitu, sehingga ketika kita publish dengan ORCID ID dan ID Google Scholar, maka akan langsung masuk ke profil kita. Jadi jangan heran ketika profil Bapak Ibu itu kena bug gitu ya, kena bug meskipun itu sudah di refresh berkali-kali, meskipun kalau diuntungkan oke gitu, tetapi bisa saja gini, ini keperawatan, tapi kok yang masuk terkait dengan ekonomi, yang masuk terkait dengan teknik mesin dan sebagainya, kan nggak nyambung gitu, sehingga ketika orang melihat meskipun citasinya di situ ada 900 lebih, orang tidak akan heran gitu ya, karena naskah yang masuk itu bukan naskahnya dia, seperti itu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan?
Bapak Ibu sebagai penulis, tentunya apalagi dosen gitu ya, reputasi kita itu ada di Sinta gitu, karena memang Sinta itu akan melihat semuanya gitu, baik itu publikasi, citasi, baik itu jurnal nasional, internasional, buku, hak cipta dan sebagainya akan tampak di Sinta, sehingga kita sebagai dosen, sebagai reviewer, karena tampilan kita itu akan dilihat gitu ya, nama kita itu ketika diklik di jurnal itu akan nge-link ke jurnal ke web Sinta ataupun Google Scholar, sehingga itu salah satu reputasi kita, sehingga pengelola jurnal baik itu editor in chief ataupun reviewer tentunya harus selalu update akun Google Scholar, akun Sinta gitu ya, paling tidak 2 hal itulah harus segera di-update terus. Nah, selain itu juga Bapak Ibu harus punya ORCID ID, karena itu merupakan ID nama Bapak Ibu agar tidak masuk ke jurnal ke author lain, seperti itu. Nah, identitas ini biasanya selain tadi nama tidak boleh ada gelar, tidak boleh ada singkatan, ini juga afiliasi institusi itu juga sebaiknya ditampilkan. Nah, ketika kita publish di jurnal internasional bereputasi, kalau saya pribadi sebaiknya tetap menggunakan nama institusi apa adanya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Karena kalau di bahasa Inggris kan nanti akan tidak nge-link dengan jurnal yang setelah kita publish gitu. Jadi sebaiknya tetap menggunakan nama institusi, meskipun nanti fakultasnya mau di bahasa Inggris kan boleh, silakan. Nah, selanjutnya terkait dengan ketika kita mereview, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva bahwa pengelola jurnal kebanyakan itu akan memberikan double blind gitu ya. Jadi si reviewer tidak tahu itu naskahnya siapa, si author juga tidak tahu itu naskahnya siapa. Sehingga ini akan lebih bermakna secara objektif, sehingga naskah yang diterbitkan itu menjadi lebih bagus. Nah, selanjutnya abstrak, ini saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni secara lengkap. Terus body, di sini bodinya itu yang dimaksud adalah introduction atau pendahuluan, metode ya, bukan metodologi, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Amin dan Bapak Dr. Mubin terkait dengan metode dan hasil dan pembahasan. Bu Eva tadi juga sudah menyampaikan terkait pendahuluan. Nah, yang belum adalah simpulan. Nah, simpulan sendiri itu tentunya kita akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Meskipun tujuan penelitian ini singkat, tetapi di dalam simpulan kita boleh kok menambahkan terkait metode penelitian yang digunakan secara singkat, populasinya, jumlah sampelnya, tapi dibuat dalam satu paragraf gitu. Jadi tidak hanya ada hubungan antara ini dengan ini, ada pengaruh ini dengan ini dan sebagainya, tidak. Ada peningkatan, tidak seperti itu, tetapi kita boleh menampilkan secara lengkap siapa populasinya, di mana penelitian dilakukan, kalau itu tidak melanggar etika penelitian. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Heni terkait penulisan lokasi penelitian itu sebaiknya seperti apa gitu ya. Selanjutnya referensi ini tentunya akan disampaikan oleh Pak Hairil. Ini nanti kita mau menggunakan referensi apapun, biasanya kita lihat dari guideline dan template dari jurnal tersebut. Tentunya sebaiknya menggunakan aplikasi gitu ya, karena dengan menggunakan aplikasi tidak akan ada data yang tertinggal, tidak akan ada data yang berlebih gitu, dan tentunya akan menguntungkan peneliti sebelumnya. Kenapa? Karena ketika referensi itu masuk ke OJS, karena memang kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan platform OJS gitu ya, itu akan langsung bisa masuk ke profil penulis atau peneliti sebelumnya yang kita citasi, seperti itu. Jadi biasanya akan ada email masuk bahwa naskahnya disitasi oleh siapa dengan judul apa, seperti itu. Jadi seperti yang pengalaman saya selama ini, setiap hari hampir ada email terkait dengan citasi naskah yang saya terbitkan. Kalau nggak salah sudah hampir 900 citasi di Google Scholar gitu. Nah, lampiran ini tentunya kita karena kita di kesehatan, ketika kita submit di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional, itu biasanya diminta surat lolos etik gitu, karena di kesehatan sendiri tentunya Bapak Ibu tahu ketika subjeknya adalah manusia, maka kita wajib melakukan lolos etik, apalagi penelitian itu dilakukan di rumah sakit. Nah, ini tentunya rumah sakit juga punya komite etik sendiri dan mewajibkan peneliti untuk melakukan uji etik, seperti itu. Nah, selain itu biasanya lampiran yang disampaikan itu adalah hasil analisis dari statistiknya dan sebagainya. Ya,
ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menulis naskah ini kita mengikuti pola IMRAT gitu ya. Ada introduction, method, result, discussion, dan conclusion, di mana masing-masing ini mempunyai proporsi yang berbeda-beda. Nah, meskipun di sini sudah ada aturannya bahwa pendahuluan itu 10%, metode 15%, hasil 35%, pembahasan 35%, dan simpulan 5%, tetapi kita tidak harus mengikuti sama seperti ini, tapi paling tidak mendekati. Jadi jangan sampai misalnya naskah yang kita publikasikan yang akan kita publikasikan itu 10 lembar, tapi pendahuluannya itu sudah 3 lembar sendiri. Nah, ini tidak tepat. Padahal di sini hasil dan pembahasan lah yang banyak, sehingga paling tidak mendekati, paling tidak ya 1 lembar atau hampir 1 lembar untuk pendahuluan, metodenya 1 lembar misalnya, hasilnya 3 lembar, pembahasannya 4 lembar nggak masalah, dan simpulan setengah lembar misalnya. Nah, itu. Jadi untuk melihat proporsinya kita bisa menggunakan patokan tersebut. Ketika naskah kita sudah siap gitu ya, tentunya kita sebagai penulis kita akan melihat naskah tersebut, naskah jurnal tersebut itu sudah terdaftar di ISSN belum ya, karena naskah yang jurnal yang baik tentunya mempunyai standar, paling tidak standar akreditasi. Nah, kita bisa cek di web ISSN dari LIPI sendiri, di situ terbuka gitu ya, jadi kita bisa cek jurnal tersebut terbitannya itu siapa, sama tidak, dan sebagainya. Selain itu juga kita sebagai pengelola jurnal, apabila kita ingin membuat jurnal baru agar ketika kita mendaftarkan tidak ditolak, tentunya kita harus mengecek dulu apakah nama tersebut itu sudah ada, karena ketika nama itu sudah ada, kita sebagai pengelola jurnal akan ditolak gitu. Tapi itu kayaknya berlakunya juga tidak dulu gitu, karena dulu Stikes Kendal itu tahun 2009 dan di Universitas Muhammadiyah Malang itu kita punya nama yang sama-sama jurnal keperawatan, sama-sama Sinta 3. Jadi kadang beberapa naskah yang terbit di jurnal Kendal itu masuk ke sana, yang sana masuk ke sini, sehingga sebagai pengelola jurnal harus sering-sering bersih-bersih akun Scholar gitu, karena jelas template-nya beda, webnya beda, jadi ketika diklik itu masuknya ke sana, ya sudah dibuang. Jadi seperti itu. Jadi memang harus sering bersih-bersih di Google Scholar, karena ketika Google naskah atau artikel yang sudah terbit tidak masuk ke Google Scholar Journal, jadi itu tidak akan masuk ke Sinta seperti itu. Jadi kadang ada beberapa author yang komplain kenapa naskah ini tidak masuk, ya karena belum ada di Google Scholar Journal gitu. Jadi kalau saya mengelola 17 jurnal sekarang ya, 17 jurnal, berarti saya punya akun 17 jurnal di Google Scholar-nya seperti itu. Nah, ketika kita mau ngecek tadi, masuk ke webnya, kita masukkan aja nama jurnalnya atau nomor ISSN-nya. Di situ akan langsung muncul tampilannya, itu terbitnya mulai kapan, alamat webnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi bisa dicek di sini. Nah, selain itu, Ibu juga bisa mengecek di Sinta gitu ya. Saat ini sudah ada Sinta 3, kemendikbud.go.id jurnal, meskipun Sinta aja juga masih bisa gitu, tetapi ada tampilan baru di Sinta 3. Jadi ini Bapak Ibu tinggal ngecek aja Sinta berapa, nama jurnalnya apa, di situ akan masuk di sana. Jadi salah satu syarat ketika Bapak Ibu atau pengelola jurnal ingin mengakreditasikan jurnalnya itu harus sudah terindeks Garuda selain Google Scholar. Jadi syaratnya hanya Google Scholar dan Garuda. Ketika sudah terindeks di 2 indeksasi nasional dan internasional tersebut, maka Bapak Ibu sudah bisa mengajukan akreditasi, tetapi dengan syarat-syarat yang lain, yaitu sudah 2 tahun terbitannya itu juga teratur dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan peringkat Sinta tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Fatkul Mubin. Kalau dulu lembaga akreditasi itu ada 2, LIPI dan Dikti, tapi sejak 2018 berbagai satu, yaitu adanya Arjuna, di mana Arjuna tersebutlah yang mengelola akreditasi jurnal gitu ya, yaitu Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi semakin sedikit Sintanya itu semakin bagus. Biasanya Sinta 1 itu sudah masuk ke Scopus. Tetapi pengalaman saya ketika saya publish di jurnal Sinta 2 itu lama sekali, bisa 2 tahun baru terbit. Tetapi ketika publish ke Scopus mungkin 1 bulan, 2 bulan itu sudah bisa terbit gitu ya. Jadi menurut saya lebih mudah ke jurnal internasional bereputasi daripada ke Sinta 2 seperti itu. Nah, jurnal ilmiah terakreditasi tentunya ini akan tadi cek ya sudah update menjadi 600
6.400. Ini data tahun 2020 ya. Dan saat ini belum ada hasil akreditasi lagi. Jadi terakhir di tahun ini kemarin Januari ya, ada dua pengumuman yang merupakan hasil dari tahun 2021. Semoga nanti tahun ini jurnal-jurnal yang Bapak Ibu ikuti bisa naik akreditasinya. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara memilih jurnal yang baik ya? Jadi Bapak Ibu sebagai reviewer tentunya juga harus paham terkait dengan gimana sih jurnal yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Tidak hanya sebagai reviewer aja, tetapi harus mengerti standarnya itu seperti apa. Yang pertama jelas harus mempunyai ISSN gitu ya. Tidak hanya tapi elektroniknya juga harus ada. Terus memiliki pengenal objek digital. Terus di dalam tampilan webnya itu mencantumkan persyaratan etika publikasi. Nah selain itu juga salah satu syarat ketika akreditasi itu adalah jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah. Dan ini artinya bahwa naskah yang diterbitkan itu sesuai skopnya. Terus selain itu juga naskah yang diproses gitu, yang dimaksud diproses itu tidak hanya sampai di submit terus terbit, tidak seperti itu, tetapi ada prosesnya mulai submit dari author melalui OJS, terus nanti diterima oleh chief editor, nanti editor akan mengirim ke editor, session editor akan mengirim ke kedua reviewer biasanya. Ketika sudah dikirim ke dua reviewer, sebelum tadi dikirim ke editor biasanya dicek plagiatnya dulu menggunakan Turnitin ataupun dengan alat plagiasi lainnya. Ketika itu sudah memenuhi standarnya, maka dilanjutkan untuk dikirim ke editor terus ke reviewer. Tetapi kalau misal dicek plagiatnya itu tidak memenuhi syarat, maka akan direject oleh editor. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa naskah kita ketika kita submit belum masuk ke reviewer itu ada yang ditolak oleh chief editor. Kenapa demikian? Karena satu, biasanya tidak sesuai template. Apalagi naskah yang diterima atau naskah diterima di jurnal tersebut banyak, jadi baru melihat gitu aja tidak sesuai, reject gitu ya. Terus atau mungkin karena plagiatnya tinggi seperti itu, jadi sebelum dilanjutkan itu dicek ternyata plagiatnya tinggi sehingga apa yang reject gitu. Tetapi kalau saya pribadi ketika melihat plagiatnya tinggi itu mana gitu ya, sebelah mana gitu, karena mesti plagiatnya hanya 15%, tetapi di situ ngeblok gitu ya satu paragraf gitu, bukan di bagian lain tetapi ngeblok satu paragraf. Nah ini bisa saja saya reject gitu. Tetapi kalau misalnya meskipun itu 25% tetapi lokasinya itu berbeda-beda ya, sehingga kita beri kesempatan kepada author untuk memparafrasekan seperti itu, biasanya seperti itu, sehingga proses review itu bisa dilanjutkan. Nah, kenapa semua harus melalui OJS? Karena ketika penilaian akreditasi itu asesor akan melihat dapurnya OJS tersebut gitu ya. Ini dikelola sendiri atau dikelola oleh banyak orang tetapi melalui email, tidak melalui OJS, atau dia langsung terbit, ketika submit langsung terbit. Nah itu juga bisa. Jadi kita harus kenapa perlu adanya reviewer ya, untuk memperbaiki OJS dapurnya dari jurnal tersebut gitu. Nah selain itu jurnalnya yang bagus ketika sudah layak untuk diakreditasikan itu paling tidak sudah terbit selama 2 tahun, di mana frekuensi terbitnya setahun 2 kali dengan minimal sekurang-kurangnya 5 artikel. Jadi paling tidak setahun 2 kali setiap semester gitu ya, satu terbitan itu minimal 5. Kalau misalnya lebih bagaimana? Nggak masalah, yang penting coding tidak naik turun gitu. Seperti jurnal yang ada di beberapa jurnal yang saya kelola gitu ya, terbitannya itu frekuensinya tidak hanya setahun 2 kali tetapi 4 kali. Ini malah jurnal coping 6 kali ya Mbak Eva ya. Dan satu terbitan itu macam-macam, ada yang 10 artikel, ada yang 15, ada yang 20 dan ada 25. Jadi semakin banyak tidak bermasalah, tidak, karena itu juga akan meningkatkan H-index gitu ya. H-index kita ketika naskahnya banyak, artikel yang mensitasi juga banyak, ini juga akan meningkatkan H-index. Tetapi kalau yang naskah yang diterbitkan aja sedikit,
terus frekuensinya cuma 2 kali, ya jangan harap H-indeknya tinggi gitu ya. Sama halnya kita Bapak Ibu, ketika kita ingin H-indeknya tinggi, tapi kita nggak pernah publish di jurnal, jangan berharap H-indek Anda akan tinggi, nggak pernah publikasi gitu ya. Sama halnya ketika kita mau membayarkan utang orang lain, nah orang lain nggak punya utang, mau kita bayarkan, kan nggak mungkin, seperti itu. Nah selanjutnya, beberapa hal yang harus dimiliki oleh peneliti, reviewer, dan pengelola jurnal. Ini adalah beberapa akun ID ya, seperti URL Google Scholar. Saya rasa ini gampang karena ketika satu pun kita pernah publish di jurnal nasional saja gitu ya, tentunya kita akan punya URL Google Scholar. Sinta ID, saya rasa Bapak Ibu semua dosen pasti punya. Orsita ID, ini Bapak Ibu yang belum punya, silahkan membuat gitu ya, karena ini merupakan syarat ketika nanti publish ke jurnal internasional bereputasi. Terus selain itu juga Garuda ID, kita sudah punya Google Scholar, Garuda ID tentunya akan kita punyai ketika jurnal yang kita tuju tadi itu sudah terindeks di Garuda. Jadi akun kita akan semakin mudah untuk mencarinya. Problem ID ini juga perlu kita miliki. Kenapa demikian? Karena ketika kita menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi, tentunya ketika kita sudah mereview naskah tersebut akan masuk ke Publin ID, sehingga ini akan menjadi reputasi kita, karena berapa naskah yang pernah di review di jurnal internasional bereputasi akan bertambah poinnya di sini, sehingga ini bisa menjadi CV kita ketika kita sebagai pengelola jurnal. Selain itu, Web of Science ID juga kita perlu. Hal ini 1 sampai 6 bisa kita buat gitu ya ketika kita sudah pernah publikasi. Tetapi kalau untuk Scopus ID ini opsional, karena untuk mendapatkan Scopus ID tentunya kita harus pernah publish di jurnal bereputasi internasional bereputasi gitu ya, sehingga kita akan punya Scopus ID. Tetapi kalau biasanya, kalau naskah kita baru 1 yang di Scopus ID, ini tidak akan otomatis, kita harus mencari manual ID Scopusnya. Tetapi kalau sudah punya 2 gitu, biasanya sudah muncul otomatis di web Scopus ini. Ya. Nah, ini Pak Habib, waktu saya masih berapa menit nih? 5 menit lagi, Bu. Oke, kebut ya Pak. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan struktur pengelolaan jurnal, ini tentunya kita melalui OJS, ketika author submit, ini semua dilakukan secara online, akan diterima oleh editor in chief untuk dicek plagiatnya tadi. Setelah itu ketika sudah oke, maka akan dikirim ke editor akan mengirim ke reviewer sesuai dengan skupnya, misalnya keperawatan aja, karena keperawatan sendiri kita tahu ya, kita ada banyak keilmuan, ada keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan sebagainya. Jadi editor ini akan mengirimkan, naskah ini terkait dengan keperawatan anak, dikirim ke reviewer keperawatan anak, seperti itu. Biasanya reviewer ini ada 2 Bapak Ibu. Kenapa 2? Karena untuk membandingkan gitu. Nah, ketika nanti yang satu menerima dengan revisi, ternyata yang satu menolak. Nah, berarti nanti tugasnya dari chief editor yang akan menentukan ini nanti diterima atau tidak. Kalau misalnya chief editornya bingung, maka editor akan akan menambahkan 1 reviewer lagi. Jadi ada 3 reviewer. 1 ditolak, 1 diterima dengan revisi. Ternyata reviewer yang ketiga menerima dengan revisi. Berarti pertimbangannya dari chief editor bisa saja itu diterima dengan revisi. Atau ternyata dari 3 reviewer, 2 reviewernya menolak, yang satunya itu menerima gitu. Nah, ini keputusan ada di chief editor, sehingga chief editor akan memilih punya kewenangan gitu. Jadi sehingga misalnya reviewer itu menolak keduanya, berarti chief editor akan mempertimbangkan ini kenapa ditolaknya seperti ini. Ternyata seperti ini. Tapi masih bisa diatasi dan sebagainya, sehingga bisa saja naskah tersebut akan dilanjutkan, yaitu dengan diterima dengan revisi. Jadi Bapak Ibu, memang kita harus baik-baik dengan chief editor gitu ya, karena keputusan naskah tersebut terbit atau tidak itu chief editor, bukan reviewer dan bukan editor, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika naskah itu sudah dikirim ke reviewer setelah mereview, sehingga akan diupload di sana. Ketika sudah diupload, maka akan dilihat oleh chief editor ataupun editor. Nanti ketika tadi keputusannya seperti apa, akan dikembalikan ke author. Nah, author ini akan merevisi sehingga ketika sudah merevisi, maka
akan diupload di sana, diupload di OJS lagi. Nanti chief editor akan melihat apakah yang diupload, yang direvisi oleh author ini sudah sesuai dengan arahan dari reviewer. Terus di sini akan dicek lagi plagiatnya gitu ya. Ternyata sudah memenuhi syarat, maka akan masuk proses editing atau layout gitu ya. Ketika sudah di layout akan masuk ke proofreading. Tapi kadang kalau jurnal nasional tidak sampai ke proofreading, biasanya akan langsung diterbitkan. Tetapi kalau jurnal-jurnal internasional biasanya sebelum diterbitkan akan masuk ke proofreading dulu, seperti itu. Ya, ini ada cara untuk menggunakan OJS dalam mereview manuskrip. Saya sampaikan secara singkat karena ini mudah sekali, tentunya Bapak Ibu juga sudah terbiasa gitu ya. Jadi ketika kita di Indonesia, kita menggunakan biasanya OJS 2 dan OJS 3. OJS 3 pun juga update terus. Kalau OJS 2 ya tidak bisa update lagi, ya sudah mentok seperti itu gitu. Nah, OJS 3 seperti ini Bapak Ibu, jadi kita sebagai reviewer tentunya kita harus register dulu. Kalau kita sudah menjadi author ya tinggal memperbaiki profilnya untuk menambah menjadi reviewer. Nah, ini register dulu, register seperti ini. Makanya tadi saya minta untuk setiap author, setiap reviewer itu mempunyai ORCID ID karena ada beberapa tampilan di OJS itu untuk register itu ketika masuknya menggunakan ORCID ID itu akan lebih mudah, langsung otomatis seperti itu. Nah, ketika sudah register itu kita masukkan ya Bapak Ibu, ada nama tengah kalau ada, kalau nggak ada berarti nama depan dan nama belakang. Kalau misalnya namanya cuma satu bagaimana? Berarti nama depan diulang lagi di nama belakang. Meskipun di OJS 3.14 kalau nggak salah ya, itu tanda nama belakang itu tidak ada tanda bintang sehingga tidak perlu diisi gitu kan. Tetapi harus diisi Bapak Ibu, karena kalau tidak diisi nanti ketika naskah kita terbit itu tidak akan masuk ke profil kita karena cuma nama depan gitu, sehingga yang biasanya mensitasi itu nama belakangnya, sehingga meskipun nama depannya cuma satu kata gitu ya, maka perlu diulang lagi. Nah, afiliasi ini adalah nama institusi, boleh di departemen, fakultas, nah baru universitas itu boleh. Terus habis itu negara, terus habis itu email yang digunakan untuk login, username dan passwordnya apa. Biasanya username-nya dibuat mudah, passwordnya juga dibuat mudah. Kalau saya sih biasanya menggunakan satu password untuk semua gitu ya, karena akan lebih mudah menghafalnya seperti itu. Habis itu register. Ketika sudah register, tentunya Bapak Ibu akan login. Ketika login, akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya harus submit di mana, harus mereview di mana. Bapak Ibu harus klik dulu view profil di atas gitu ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika tampilan seperti ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ada satu tugas untuk mereview naskah yang sudah dikirim oleh editor dengan ada tanggalnya, bahwa di sini diberikan waktu berapa minggu gitu ya. Nanti kalau lewat tanggalnya maka akan muncul overdue gitu. Nah, sebaiknya kapanpun Bapak Ibu sudah menerima ini, sebaiknya biasanya notifikasi pemberitahuan untuk mereview itu masuk ke email Bapak Ibu semuanya, sehingga sebagai pengelola jurnal tentunya email itu sama dengan WhatsApp gitu ya. Jadi sering-sering untuk buka email, sering-sering buka WhatsApp gitu. Nah, sehingga ketika sudah ada tampilan seperti ini, diklik aja tanggalnya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di bagian bawah kalau bersedia untuk mereview di checklist, terus habis itu diklik ini accept review dan akan masuk ke step bagian 2. Nah, selanjutnya di sini biasanya ada guideline dari jurnal tersebut. Kadang ada yang tampil, ada yang tidak. Di speaker skandal tidak kami tampilkan karena sudah tersedia di web depan gitu ya. Terus di sini selanjutnya ini yang ketiga, ini ada naskah yang review berbentuknya seperti ini. Kenapa di sini ada X? Biasanya saya hilangkan karena tadi double blend gitu ya. Jadi author dan afiliasi dari author saya hilangkan sehingga author reviewer tidak akan tahu itu naskahnya punya siapa. Nah, ketika sudah tampilannya seperti ini, nah ada beberapa jurnal yang cukup untuk memberikan komen aja di setiap poin-poinnya, tetapi ada yang menggunakan form. Nah, itu yang baik yang mana? Semuanya baik gitu ya. Tapi karena saya itu tidak mau ribet, maka jurnal yang saya kelola saya tidak pernah menggunakan form. Jadi cukup mereview naskah langsung di sini. Karena kalau menggunakan form ribet gitu ya. Sebagai reviewer saja saya tuh merasa ribet gitu, apalagi orang lain gitu. Sehingga
akan saya berikan komen-komen langsung di setiap naskah yang dituliskan oleh autor, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa OJS atau pengelola jurnal yang menyeting di setiap poin-poin ini dikasih tanda bintang, sehingga semua reviewer harus mengisi. Ya silahkan diisi, tapi kalau tidak ada ya nggak usah. Jadi kalau jurnal yang saya kelola, biasanya hasil review langsung diupload aja di sini, langsung diupload, langsung diberikan rekomendasi. Jadi tidak mempersulit reviewer gitu ya. Reviewer sudah membantu aja sudah alhamdulillah gitu. Apalagi ditambah ribet-ribet yang mengisi form-form yang seperti itu. Jadi untuk akreditasi biasanya hanya dilihat bahwa itu diproses, itu saja sudah cukup. Nah ini revisinya. Jadi tadi yang naskah yang sudah direview itu diupload di sini, upload file gitu ya, akan muncul seperti ini. Misal ada diskusi, boleh ditambahkan diskusi untuk author ataupun untuk pengelola jurnal atau editornya, disampaikan apa, monggo. Terus selain itu kita bisa mengklik salah satu, jadi silakan memilih ini nanti diterima atau diterima dengan revisi atau ditolak dengan mensubmit ulang gitu ya. Jadi banyak pilihan di sini. Biasanya sih kalau tadi naskahnya itu tidak terlalu buruk sekali ya paling tidak revisi gitu ya. Seperti itu. Nah setelah memilih salah satu rekomendasi sesuai dengan rekomendasi Bapak Ibu, maka bisa diklik submit review. Nah setelah itu selesai gitu. Ketika muncul seperti ini berarti sudah selesai tugas kita sebagai reviewer, seperti itu. Nah itu tadi OJS 3, ini OJS 2. OJS 2 tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama tadi kita register dulu. Registernya berbeda tapi sebetulnya intinya sama aja. Cuman di sini ada inisial, masukkan seperti itu. Selanjutnya kita login kembali. Setelah jika kita sudah mempunyai menjadi reviewer, profil kita diperbaiki. Di beberapa jurnal ada muncul reviewer itu bisa kita tambahkan sendiri, tetapi beberapa jurnal tidak bisa kita tambahkan. Yang harus menambahkan adalah manajer jurnal tersebut atau chief editornya, seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan tugas untuk mereview, tampilannya di OJS 2 itu seperti ini. Jadi ada 3 naskah aktif yang harus direview. Nah, ini diklik aja, nanti akan muncul videonya apa, kita tinggal klik sama seperti tadi, terus akan muncul seperti ini. Nah, naskahnya tadi sudah di-download. Ini adalah tahap untuk mereview. Jadi kita harus mengaccept dulu, menerima bahwa saya bersedia untuk mereview. Ini diklik dulu. Setelah itu ada notifikasi ke editor bahwa saya bersedia untuk mereview naskah ini, seperti itu. Nah, terus dikirim. Setelah itu naskah yang tadi itu di-download dulu di sini, boleh. Ini tanpa afiliasi dan nama gitu. Selanjutnya setelah direview akan di-upload di nomor 5. Jadi di-upload di di tahap kelima ini. Ketika sudah di-upload di sini, maka kita memberikan satu rekomendasi, terus habis itu submit review to editor. Nah, seperti itu. Jadi sama aja, cuma tampilannya yang berbeda. Nah, ini reviewnya sama, terus ini ketika ada hal-hal yang mau disampaikan bisa dituliskan di situ. Terus ini tadi yang poin 5 ini sudah di-upload, naskah yang telah direview, terus diberikan rekomendasi, review atau diterima atau resubmit. Selanjutnya klik submit review to editor. Nanti akan ada notifikasi email seperti ini yang masuk ke editor bahwa saya telah selesai mereview naskah dengan judul ini, seperti itu. Jadi ada notifikasi yang masuk ke editor. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sedikit dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.